Assalamualaikum, selamat pagi soleh-soleha kelas 4. Semoga sehat selalu dan tetap selalu semangat ya, walaupun pembelajaran daring. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Disimak ya anak-anak videonya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan oleh lingkungan alam ataupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya, termasuk sumber daya alam dan sumber daya energi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan tidak hanya berpengaruh pada kehidupan manusia saja, namun juga hewan dan tumbuhan. Penggolongan lingkungan. Lingkungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik, yang merupakan komponen makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah lingkungan abiotik, merupakan komponen tidak hidup yang terdiri dari matahari, angin, air, udara, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus mengelola lingkungan dengan baik, tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Fungsi lingkungan bagi manusia ada 3. Yang pertama adalah sebagai tempat tinggal. Sebagai tempat tinggal kita, manusia, dan sebagai tempat tinggal habitat lainnya. Yang kedua adalah sebagai tempat mencari makan. Contohnya seperti petani, nelayan, peternak, pegawai kantoran, dan lainnya. Semua itu dilakukan di lingkungan. Yang ketiga, sebagai tempat aktivitas manusia. Aktivitas manusia banyak sekali ragamnya. Di antaranya adalah belajar, bersosialisasi, atau berlibur. Sekarang kalian belajar di rumah ya, di lingkungan rumah bersama dengan keluarga karena sedang pandemi. Sekarang kita lanjutkan pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Sedangkan kondisi geografis adalah keadaan suatu wilayah yang dilihat dari letak, cuaca, iklim, jenis tanah, luas, bentuk wilayah tersebut. Contohnya, kondisi geografis di dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sungai. Nah, kondisi geografis ini dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi manusia. Contohnya adalah masyarakat daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Pantai menyajikan pemandangan yang sangat indah. Kegiatan ekonomi masyarakat pantai adalah penangkapan ikan, tambak garam, industri souvenir, usaha penginapan, dan jasa pemandu wisata. Sumber daya alam yang ada di pantai diantaranya ikan, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, dan garam. Sedangkan pantai yang sangat terkenal di Indonesia adalah Pantai Kute di Bali, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Pantai Anyer di Banten, dan Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Yang kedua, masyarakat daerah laut. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah laut diantaranya penangkapan ikan, wisata bahari, pengoboran minyak bumi. Sedangkan sumber daya alam yang ada di laut adalah ikan, mutiara, kerang, teripang, dan rumput laut.
Taman laut yang sangat terkenal di Indonesia diantaranya adalah A. Raja Ampat di Papua Barat, B. Bunaken di Sulawesi Utara, C. Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, masyarakat daerah sungai. Sungai merupakan aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Kegiatan ekonomi daerah sungai yaitu perdagangan, penangkapan ikan, sumber daya alam yang ada di sungai, air, ikan, udang, belut, dan keong. Sungai dimanfaatkan untuk bendungan, sebagai irigasi, jalur transportasi, dan pasar terapung atau Sungai Barito yang ada di Kalimantan Selatan. Berikut macam-macam sungai yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Barito di Kalimantan Selatan. Yang kedua, Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Yang ketiga, Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah. Yang keempat, masyarakat daerah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Kegiatan ekonominya yaitu pertanian, peternakan, objek wisata, penginapan, dan jasa pemandu wisata. Sedangkan sumber daya alam di dataran tinggi yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan tempat wisata. Sedangkan dataran tinggi yang terkenal di Indonesia yaitu Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran Tinggi Kapuas di Kalimantan Barat, dan Dataran Tinggi Gayo di Aceh. Yang kelima, masyarakat daerah dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kegiatan ekonomi di dataran rendah adalah pertanian, peternakan, industri, usaha penginapan atau hotel. Sumber daya alam di dataran rendah yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, dan mangga. Dataran rendah dimanfaatkan untuk lahan pertanian, industri, peternakan, dan perumahan. Sedangkan dataran rendah yang terkenal di Indonesia diantaranya ada di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Madiun, Jawa Timur, dan Semarang, Jawa Tengah. Tugas kalian adalah mencatat hal-hal yang penting dan mengapa kita perlu menjaga lingkungan. Ditunggu ya sampai dengan pukul 13.00. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.